pembuk wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang flavon apigenin. Adapun anggota dari kelompok kami itu Alfioni Wulandari, Anissa Putri, Auliania Syaelhaq, Dita Ayu Lestari, Elzadi Zahara, Nur Afiatunisa, Rizky Fauzan, dan Salsabila Meisya Rahmawati. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Senyawa flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, dan biru, serta sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Kerangka besar terdiri atas 15 atom yang membentuk susunan C6, C3, C6. Flavon merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, dan bunga dalam bentuk glukosid. Struktur flavon sendiri terdiri dari ikatan rangkap antara posisi 2 dan 3, serta memiliki keton pada posisi 4. Sebagian besar flavon memiliki gugus hidroksil pada posisi 5. Macam-macam senyawa flavon. Ada asetin, apigenin, baikalin, lisin, dan luteolin. Senyawa apigenin merupakan aglikon dari beberapa glikosida yang terjadi secara alami. Apigenin merupakan trihidroksiflavon, yaitu flavon yang disubstitusi oleh gugus hidroksi pada posisi 4 aksen 5 dan 7. Apigenin memiliki berbagai efek kesehatan yang bermanfaat seperti antioksidan, antiinflamasi, dan prevensi. Apigenin telah lama digunakan sebagai obat tradisional. Tanaman penghasil senyawa apigenin adalah daun rasamala dan seledri. Pemisahan dan identifikasi apigenin, efek samping apigenin, ekstraksi, pemisahan, identifikasi, efek samping apigenin. Untuk ekstraksi apigenin, pembuatan ekstrak dilakukan dengan menggunakan alat reflux dengan mencampurkan 100 gram simplicia kering daun seledri dengan 300 ml metanol dengan perbandingan simplicia metanol 1:3. Kemudian diisolasi dengan metode reflux dengan suhu 63-650 Celcius selama 2 jam. Setelah itu disaring dalam keadaan panas menggunakan kain flanel untuk mendapatkan filtrat senyawa flavonoid dalam jumlah maksimal dan diuapkan dengan menggunakan kompor spiritus pada api kecil untuk menghilangkan pelarutan yang kemudian menghasilkan ekstrak pekat. Pemisahan senyawa, ekstrak etil asetat 120 gram dipisahkan dengan kromatografi cair vakum atau KCV pada fase diam silika gel G60 dengan fase gerak N-heksana etil asetat metanol dengan gradien 10%, volume per volume. Ekstrak yang telah bebas dari pelarut atau ekstrak pekat dilakukan isolasi flavonoid dengan metode ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah dengan pelarut N-heksana sebanyak 30 ml, kemudian digojok. Penambahan N-heksana bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa nonpolar pada ekstrak. Penambahan N-heksana menyebabkan terbentuknya dua fase, yaitu fase polar dan fase nonpolar yang memiliki berat jenis dan kepolaran yang berbeda. Identifikasi senyawanya, A. Identifikasi tes dengan NaOH 10%, dilakukan dengan cara tes dengan NaOH 10%, memasukkan 2 tetes sampel dalam spot test, kemudian ditambahkan dengan 2-4 tetes larutan NaOH 10%, perubahan warnanya diamati hingga menjadi warna kuning sampai warna kuning kecoklatan. B. Uji warna tes dengan H2SO4 pekat. Tes dengan H2SO4 pekat
dengan cara memasukkan 2 tetes larutan H2SO4 pekat. Perubahan warna yang terjadi diamati dari menjadi merah bata sampai coklat kehitaman. Selanjutnya ada uji kromatografi lapis tipis. Nah, alat yang pertama menyiapkan alat dan bahan dan plat KLT lapis silika gel yang akan digunakan di oven terlebih dahulu selama 3 menit pada suhu 450 derajat Celcius. Tujuannya untuk mengurangi air dalam plat KLT. Yang keempat ada uji spektrofotometri UV-VS. Pertama, pembuatan larutan belangko. Kedua, pembuatan larutan induk baku quercetin. Ketiga, penentuan panjang gelombang maksimum. Dan yang keempat, ada pengukuran absorbansi pada larutan seri baku quercetin. Dan yang terakhir, penetapan kadar senyawa flavonoid. Hasil identifikasi flavonoid dengan warna. Nah, untuk ekstrak daun seledri tambah NaOH menghasilkan warna kuning jika positif mengandung flavonoid. Untuk VGH2SO4 akan menghasilkan warna merah. Perubahan warna menjadi coklat kehitaman sampai merah tua. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan senyawa flavonoid serta berapa kadar flavonoid pada ekstrak daun seledri dengan metode reflux dan spektrofotometri UV-VS. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan ekstrak daun seledri positif mengandung flavonoid karena terjadi perubahan warna kuning setelah ditetesi NaOH 10% dan H2SO4 pekat. Efek senyawa apigenin. Seledri atau Apium graveolens. Ia kaya dengan kalsium dan kalium yang mampu untuk membantu mengurangi retensi cairan dan mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Bermanfaat untuk digunakan sebagai agen antiinflamasi. Seledri dikatakan mengandung sejumlah besar bioflavonoid apigenin yaitu inhibitor COX-2 yang kuat, di mana ia mampu untuk menghentikan peradangan. Seledri yang mengandung adrografolit dilihat memiliki potensi besar sebagai obat antiinflamasi dengan berbagai mekanisme kerja. Apigenin juga memiliki efek senyawa dan aktivitas sebagai imunoregulator. Terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, terdapat senyawa flavonoid pada ekstrak daun seledri, Apium graveolens, dari hasil reflux. Yang kedua, mengisolasi senyawa apigenin pada ekstrak daun seledri digunakan metode cair-cair dengan bantuan corong pisah dan pelarut N-heksana yang bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa nonpolar pada ekstrak. Yang ketiga, ada penambahan N-heksana menyebabkan terbentuknya dua fase yaitu polar dan nonpolar yang memiliki berat jenis dan kepolaran yang berbeda. Daun seledri Apium graveolens L positif mengandung senyawa flavonoid karena pada saat identifikasi terjadi perubahan warna pada ekstrak daun seledri atau Apium graveolens L. Selanjutnya, apigenin memiliki efek senyawa dan aktivitas sebagai imunoregulator. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.